Maksudnya air di mana ya? Air, pengaruh istilah, di mana berarti jualnya ya? Bab 2329, Seni Mengendalikan Langit dan Bumi. Apa yang terjadi pada Li Xiuling dan Ye Rong kali ini? Tidak diragukan lagi, itu seperti menusuk hati Li Fugui dengan keras. Pisau ini, itu cukup membuat Li Fugui membenci 6 sekte besar seumur hidupnya. Tetapi, pada saat ini, Li Fugui juga memahami bahwa dia setidaknya masih jauh dari menghancurkan 6 sekte besar. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan pikirannya, melihat ke puncak gunung tidak jauh dari sana, dan berbisik kepada Lu Ling'er, "Ayo pergi, ikut aku jalan-jalan." Karena saat itu siang hari, tak satu pun dari mereka menggunakan vitalitasnya, melainkan seperti orang normal, mereka mulai berjalan menuju puncak gunung di seberangnya. Dalam perjalanan, Lu Ling'er mengikuti Li Fugui dan jarang berbicara. Dan Li Fugui, ada sesuatu yang sedang terjadi di hatinya saat ini, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tanpa disadari, keduanya sampai di puncak gunung. Li Fugui melihat sekeliling dan melihat pemandangan di sini seindah sebelumnya. Ada banyak gunung dan pepohonan hijau, dan aliran sungai yang jernih bagaikan hada perak, mengalir melintasi desa. Lu Ling'er dan Li Fugui melihatnya bersama-sama, dan tiba-tiba menghela nafas secara diam-diam. Hubungan antara langit dan bumi adalah alami, dan jalan surga adalah untuk menutupi kekurangannya. Lu Ling'er tidak melakukannya menyelesaikan kata-katanya. Li Fugui berpikir. Dalam hati, cara manusia tidak sama, kerugiannya tidak cukup tetapi imbalannya lebih dari cukup. Rumus yang dilihat Li Fugui di Gua Lingsu langsung terhubung. Disebutkan sebelumnya, Li Fugui pernah melihat gambaran Fatian siang di Gua Lingsu. Sayang sekali, dia tidak pernah memahami keindahannya. Akibatnya, dia masih belum bisa menggunakan skill magis tersebut. Tapi sekarang, mendengar kata-kata Lu Ling'er, dia diam-diam melafalkan kata-kata berikut di dalam hatinya. Entah bagaimana, mungkin dengan kehendak Tuhan, dia menemukan rahasianya, dan hatinya tiba-tiba menjadi tercerahkan. Pikirkan ini, Li Fugui dengan cepat duduk bersila di tanah. Dia memejamkan matanya, cobalah untuk tenang sebanyak mungkin. Lalu tarik napas dalam-dalam, dia mengedarkan vitalitasnya dan melafalkan mantra dalam hati, dan tanpa disadari, ukuran tubuhnya juga bertambah. Lu Ling'er pada awalnya tidak menyadarinya, namun ketika dia berbalik, dia melihat Li Fugui sudah sebesar tumpukan jerami. Lu Ling'er berseru, "Fugui, kamu. Li Fugui tenggelam dalam perasaan semakin besar. Ia juga tidak menyadari perubahan bentuk tubuhnya saat ini. Baru setelah dia mendengar seruan Lu Ling'er di tanah, dia menarik kembali pikirannya, menundukkan kepalanya, dan melihat sekelilingnya. Pada saat ini, Lu Ling'er sebenarnya terlihat beberapa kali lebih kecil. Lihat situasi ini, Li Fugui sangat gembira. Dia tahu. Dia sebenarnya memahami seni mengendalikan langit dan bumi. Dengan kata lain, mulai sekarang, saya juga bisa mengangkat kepala saya ke langit dan kaki saya ke tanah. Selain kegembiraan, Li Fugui buru-buru mengumpulkan kekuatannya. Setelah tubuhnya kembali ke ukuran semula, dia buru-buru berkata kepada Lu Ling'er yang terkejut, "Ling'er, cepat ikut aku." Setelah mengatakan itu, Li Fugui mengulurkan tangannya dan meraih telapak tangan Lu Ling'er. Lu Ling'er bingung. Dia bertanya pada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Kemana kamu akan membawaku?" Li Fugui melihat ke arah pegunungan Siwan. Xian tersenyum dan berkata,
pergi ke jurang kecil di mana tidak ada seorang pun yang mengerti. Ada banyak orang di sini. Jika dia benar-benar menjadi seukuran puncak gunung, dia pasti akan membuat panik semua orang. Tapi jika Anda pergi jauh ke pegunungan, tempat itu sepi. Dia telah menjadi seukuran puncak gunung, dan selama dia tidak terbang langsung ke langit, tidak ada yang akan menyadarinya. Dengan pemikiran ini, Li Fugui tidak menunggu Lu Ling'er berbicara, dan dia menggunakan energinya untuk menarik Lu Ling'er dan terbang jauh ke pegunungan. Setelah terbang 1000 meter jauhnya, Lu Ling'er kembali sadar. Dia memegang erat tangan Li Fugui dan bertanya dengan cepat, "Fugui, kapan kamu memahami seni memanipulasi langit dan bumi?" Keterampilan, sejak Pangu Grid Immortal menciptakannya, hanya segelintir orang yang mempelajarinya. "Saya tidak menyangka Anda akan," Li Fugui berkata sambil tersenyum. "Saya baru memahami keindahannya." Setelah berkata itu, Li Fugui tidak bisa menahan tawa. Karena dia tahu, Anda hanya perlu mempelajari cara ini. Pada saat itu, akan mudah untuk menangani 6 sekte utama. Bila perlu, dia bisa langsung menggunakan teknik ini, dan dengan satu langkah, dia bisa meratakan 6 sekte utama ke tanah. Tentu, sebelumnya, Anda harus mahir menggunakan teknik ini. Sebentar, baru setelah Li Fugui mencapai kedalaman pegunungan dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia menurunkan Lu Ling'er. Lu Ling'er berdiri di depan Li Fugui, menatap Li Fugui, dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu yakin benar-benar ingin menjadi lebih besar?" Li Fugui mengangguk dan tersenyum. "Saya baru saja mempelajarinya, dan aku harus ahli dalam menggunakan teknik ini." "Oke," Lu Ling'er berbisik, tapi jika kamu menjadi terlalu besar sekarang, aku akan sedikit takut berdiri di sampingmu." Li Fugui memikirkannya dan kemudian tersenyum. "Tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Aku membiarkanmu berada di pundakku." Li Fugui perlahan menutup matanya, lalu mengedarkan energinya, lalu melafalkan mantra dalam hati. Tubuhnya juga mulai membesar secara bertahap, hingga menjadi sebesar tumpukan jerami sebelumnya. Li Fugui mengulurkan 2 jarinya dan dengan lembut meletakkan Lu Ling'er di bahunya, lalu menoleh dan tersenyum padanya. "Pegang pakaianku, hati-hati dan tunggu. Akan segera jatuh." Lu Ling'er tersenyum cerah, tapi ada sedikit tanda kepanikan di matanya. "Tidak masalah jika kamu jatuh, lagi pula, aku bisa terbang. Pertanyaannya adalah kamu berencana menjadi seberapa besar?" Li Fugui mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung yang jaraknya lebih dari 1000 meter di depannya dia. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Asalkan ukurannya sama dengan puncak gunung di depanmu. Kalau lebih besar, kita harus menunggu sampai malam. Terlalu besar, akan dengan mudah menimbulkan kepanikan dunia." Setelah Li Fugui selesai berbicara, dia mengedarkan vitalitasnya lagi, terus melafalkan mantra dalam hati, dan tubuhnya terus berkembang. 30 hingga 50 detik kemudian, Li Fugui sudah setinggi puncak gunung di depannya. Pada saat ini, Li Fugui tiba-tiba merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan mempelajari teknik yang tidak terduga seperti itu. Bersemangat, Li Fugui bertanya pada Lu Ling'er, yang masih duduk di bahunya dengan mata terkejut, "Bagaimana, menurutmu apakah aku bisa mengalahkan 6 sekte besar seperti ini sekarang?" Lu Ling'er membuka mulutnya setengah membuka. Setelah sekian lama, dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Fugui, kamu seperti ini, tidak hanya mengalahkan 6 sekte besar, tapi juga meratakan dunia iblis. Itu bukan tidak mungkin."
Li Fugui tiba-tiba mengesampingkan kata-katanya dengan senyuman di wajahnya. Dia bertanya kepada Lu Ling'er, "Tunggu, apa katamu, dunia iblis?" Lu Ling'er mengira Li Fugui tahu tentang dunia iblis. Tapi sekarang, dilihat dari ekspresi wajah Li Fugui, dia sepertinya sangat asing dengan dunia iblis. Pikirkan ini, Lu Ling'er bertanya dengan rasa ingin tahu, "Fugui, apakah kamu tidak tahu tentang dunia iblis?" Li Fugui menyentuh bagian belakang kepalanya, dan kemudian berbisik kepada Lu Ling'er, "Ini, aku benar-benar tidak tahu banyak tentangnya. Tapi di dunia ini, apakah memang ada dunia iblis? Jika ada, kenapa aku belum pernah mendengarnya?" Bab 2330 Sun Yan ada di sini, melihat ekspresi bingung di wajah Li Fugui. Lu Ling'er tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, sejauh yang dia tahu, klan iblis, seperti elf mereka, telah disegel selama ribuan tahun. Tidak mungkin bisa menembus segel dengan mudah dan membahayakan dunia. Katakan lagi, bahkan sekarang klan iblis telah lahir. Dengan metode klan iblis, dia mengatakan bahwa Li Fugui dapat menaklukkan dunia iblis. Namun kenyataannya, jalan mereka masih panjang sebelum dapat menghancurkan dunia iblis. Berpikir seperti ini, Lu Ling'er kemudian tersenyum dan berkata, "Karena kamu tidak tahu, lupakan saja, haha. Tidak mungkin klan iblis bisa dilepaskan dari segelnya. Sebaliknya, kamu sekarang telah mempelajari seni mengendalikan langit dan bumi. Saya yakin Anda bekerja sama dengan langit. Dengan kekuatan tempur super dari pemimpin sekte dan lainnya, pasti akan mudah untuk menghancurkan 6 sekte besar." Li Fugui secara alami cukup yakin tentang ini. Dia tersenyum dan berkata, "Saya harap begitu. Tetapi sebelum saya secara resmi dapat memimpin Chang Qiong dan yang lainnya, untuk menangani 6 sekte utama, saya harus menjadi lebih akrab dengan seni mengendalikan langit dan bumi. Satu-satunya orang di sampingku, binatang bertanduk, Del. Menurutku mereka akan menjadi lebih besar dengan mudah. Tapi di pihakku, kecuali aku melafalkan mantra dalam hati, tubuhku akan bertambah sedikit. Jika aku menunggu sampai pertarungan sebenarnya, aku mungkin akan menderita kerugian." Lu Ling'er bertanya, "Fugui, apa yang akan kamu lakukan?" "Lakukan." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Ini sangat sederhana. Saya hanya perlu berlatih lebih banyak di malam hari." Setelah mengobrol beberapa patah kata dengan Lu Ling'er, Li Fugui kembali ke penampilan sebelumnya. Kemudian menemukan tempat yang relatif datar di hutan, menyalakan api, dan mengobrol. Dengan rusa, Ling'er mengobrol di sini untuk menghabiskan waktu. Tanpa disadari, waktunya tiba di malam hari. Malam tiba, setelah hari menjadi gelap gulita. Li Fugui kemudian bersorak, berdiri dan tersenyum pada Lu Ling'er. "Ling'er, maukah kamu naik ke punggungku nanti, atau?" Lu Ling'er berkata sambil tersenyum, "Aku akan tetap duduk bahumu." "Benar." Li Fugui tidak pernah menolak. Dia mulai berlatih seni mengamati langit dan bumi lagi seperti yang dia lakukan pada siang hari ini. Dan kali ini, dia mulai menjadi semakin besar. Saat tubuhnya melampaui puncak gunung di depannya, dia belum berhenti. Li Fugui sangat bersemangat saat dia menunggu kepalanya bersentuhan dengan awan putih di langit. Dia berbisik kepada Lu Ling'er, yang sebesar biji wijen di sebelahnya, "Ling'er, apa kabar? Apakah ini mengasyikkan?" Lu Ling'er terkikik dan berkata, "Ini mengasyikkan, tapi kamu harusnya begitu hati-hati." Saat dia berkata, Li Fugui terus berkembang. Hanya, tepat ketika dadanya juga menembus awan,
Li Fugui tiba-tiba merasa bagian atas kepalanya sepertinya terhalang oleh sesuatu. Dia dengan ragu-ragu mengulurkan tangannya dan melihat bahwa tidak ada benda lain di atas kepalanya. Jadi dia berbisik kepada Lu Ling'er, apa yang terjadi? Sepertinya benda itu hanya bisa tumbuh sebesar ini. Telinga Li Fugui, dia berkata terus terang, sejauh yang saya tahu, itu tidak mungkin seperti yang kita ketahui. Kemampuan menguasai langit dan bumi bisa mencapai tingkat yang paling tinggi. Namun saat ini Anda belum meninggalkan dunia fana, dan Anda masih jauh dari dunia surga. Jadi bagaimana mungkin Anda tidak bisa tumbuh? Li Fugui pernah berada di Lingsu sebelumnya. Itu juga telah terlihat di buku-buku kuno di dalam gua. Yang pasti apa yang dikatakan Lu Ling'er memang benar adanya. Tapi inilah masalahnya, memang benar ada sesuatu yang menutupi kepalanya sekarang. Karena penasaran, Li Fugui terus mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya dan melafalkan mantra dalam hati. Sekali, dua kali, ketika kamu terus mencoba. Li Fugui tidak tahu. Ribuan mil jauhnya di Gunung Dangmo. Sementara Li Fugui terus menyerang segel di atas kepalanya. Klan iblis yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Dangmo juga bersiap untuk bergerak. Pada saat yang sama, yang abadi di surga juga menyadarinya saat ini. Kaisar melihat ini. Dia buru-buru bertanya kepada bawahannya, apa yang terjadi di dunia fana? Seorang peri melaporkan, Yang mulia, tampaknya seseorang di dunia fana telah mempraktikkan seni memanipulasi langit dan bumi dan menggunakannya. Surga terkejut dan segera memerintahkan, cepat maju, pergi dan hentikan, dan perkuat segelnya. Jangan biarkan orang ini membuka segel dan melepaskan puluhan ribu monster. Setelah mendengar ini, beberapa makhluk abadi segera mengikuti pesanan. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Dia tidak tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan oleh tindakannya terhadap umat manusia. Setelah mengujinya 7 atau 8 kali, melihat itu dia masih belum bisa menembus penjara di atas kepalanya. Tidak punya pilihan, dia hanya bisa mengumpulkan energinya untuk saat ini. Setelah kembali ke penampilan aslinya, Li Fugui duduk bersila di tanah dan menatap ke langit. Lu Ling'er duduk di sebelah Li Fugui dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Fugui, bagaimana perasaanmu barusan? Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, apa yang bisa kukatakan? Ini seperti seseorang meletakkan sepotong kaca transparan di atas kepalaku. Tidak peduli seberapa keras aku memukul, aku tidak bisa memecahkan pecahan kaca ini. Lu Ling'er menyentuh bagian belakang kepalanya, dia tidak begitu jelas tentang situasi ini. Setelah beberapa detik hening, dia tersenyum pada Li Fugui dan berkata, Fugui, menurutmu itu semacam segel? Li Fugui menggelengkan kepalanya. Dia menganalisis dengan suara rendah. Tidak mungkin, jika yang saya temui hari ini adalah semacam segel. Itu sama dengan menyegel seluruh umat manusia. Pikirkan, bagaimana mungkin di dunia ini, bagaimana bisa ada segel sebesar itu? Melihat perkataan Li Fugui, Lu Ling'er pun merasa perkataan Li Fugui masuk akal. Dia tersenyum dan berkata, jangan katakan dulu, itu benar. Tapi menurutku kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir sekarang. Dengan penampilanmu hari ini, menurutku itu cukup untuk menakuti orang-orang dari 6 besar sekte karena takut. Ya. Li Fugui memikirkannya dan menyadari bahwa ini benar. Menurutku dia satu-satunya di dunia yang tahu cara mengendalikan langit dan bumi. Jika dia mencapai 6 sekte besar, selama dia menggunakan teknik rahasia ini, dia pasti akan menakuti anak-anak dari 6 sekte besar. Pikirkan ini, Li Fugui tersenyum dan berkata,
Mari kita tidak membicarakan masalah ini sekarang. Ini sudah larut. Ayo kembali dulu. Lu Linger tidak menolak. Jadi dia bangkit dan bergegas ke desa Xiaoxi bersama Li Fugui. Saat keduanya kembali ke desa, hari sudah pagi. Tapi lampu di ruangan itu masih menyala. Setelah Li Fugui memasuki pintu, dia tidak menyangka bahwa yang ada di ruang tamu adalah Sun Yan. Kedatangan Sun Yan, Li Fugui cukup terkejut. Awalnya, dia berencana untuk menunggu sebentar. Setelah dia menyelesaikan urusan desa Xiaoxi dan 6 sekte utama, lalu pergi ke kota Jiangnan untuk mencari Sun Yan dan Wan Ying, dan kemudian melihat apakah mereka bersedia melepaskannya, pekerjaan mereka. Jika mereka mau berhenti bekerja, dia bisa mengatur pekerjaan untuk mereka berdua, membiarkan mereka mendapat gaji gratis, bermain-main dan menikmati hidup. Akibatnya, dia belum sempat menemukannya. Mereka sebenarnya datang untuk menemukan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Saat Sun Yan melihat Li Fugui, matanya berkaca-kaca. Dia mendatangi Li Fugui dengan ekspresi sedih. Sebelum dia dapat berbicara, air mata mengalir dari matanya, bersambung.